Bapak Ibu engkau hormati, alhamdulillah dari itu kita sakit pinangin balik dan awis oleh kali Jumat ke sini bukan untuk ngaji sarung untuk minggu pertama lagi saya dan mendak 40 hari itu terus yang kedua pulau sendiri sakit. Alhamdulillah dalam menikah kita kasih itu paling sehat walafiat, kasih itu paling kesempatan waktu dan kemauan dan dirawuh wonten masjid atau menikah mugi-mugi angsal barokah itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, kita laksanakan yang terakhir kasih membahas sholat fardu yang berjamaah. Ingkang kalau sampun kula matur bilih sholat itu ada beberapa syarat rukunnya. Salah satu pun menutup aurat. Kalau nembe mawon pas beluran berjamaah itu wonten di depan kula persis wonten yang berpakaian rodok jangkis. Dia sudah berpakaian mungkin rapi, berlengan panjang, tapi rodok nyekapret gitu. Nah, pas sujud, pas ruku, bagian belakang buka, padahal sudah pakai kaos dalam juga, tapi ngincing. Nah, itu salah satu yang tidak memenuhi syarat rukun, tidak menutup aurat. Walaupun saat berdiri sudah tertutup semua aurat, tapi saat kita melakukan rukuk maupun sujud ada bagian yang terbuka, misalkan pas biasanya sih nganggo baju-baju nopo ini kapret ini lah niku ibu kan ngangge rukuk aman insyaallah asalkan dari awal sudah dikondisikan menutup semua insyaallah aman. Tapi ada beberapa jamaah laki-laki yang rontokan itu yang malah riskan itu jamaah laki-laki bapak-bapak itu. Makanya menurut saya kalau mau melaksanakan sholat itu walaupun memang aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut, tapi sekali lagi kita menghadap Allah itu menggunakan adab dan tata krama. Kalau dilihat dari sahnya sholat, kita hanya memakai kaos oblong, ini kapret wis penting nutupi aurat, terus takut 2/3 di bawah lutut. Kalau dilihat dari sahnya sholat sah, pasti sah karena memang syaratnya menutup aurat laki-laki dari lutut sampai pusat. Tapi apakah itu kita beradab? Apakah kita punya tata krama? Sedangkan kita mau menghadap Pak Camat, wali kota ataupun presiden mungkin ada tata caranya, ada sopan santunnya, pakaian juga diatur, tidak boleh pakai sendal jepit. Dan kita mau menghadap Gusti Allah, pangeran ingkang mengerani wong alam kabeh jagat raya. Kita mau soal nganggo katok 2/3 kali kaos singlet. Mungkin panjenengan sakit memikirkan dia. Apakah kalau seperti itu kita soal datang Gusti Allah itu pas ngomong gitu. Makanya tadi pas sholat duhur itu di seperti kula eleke sabare sholat itu mendawane diri karena tidak kenal. Terus niku anu
Kok milih gitu? Anu ngomong gombal, gombal. Terus niku. Nah ini milih buatan bocor tapi milih. Nah, gombal nek wonten gombal, betul wonten gombal. Oh, nopo pel kali ember berarti. Pel terus biasanya di pers lagi milih makanya suka dhuwur gitu. Buatan bocor tapi milih. Buatan wonten ember. Berarti tapi wonten sing milih niku. Wah milih tekan mriko. Ditempel ke sakit. Ora iso ya. Lumayan. Wah, ini ternyata orang pun ngerudal ya. Buatan tak dibuka di gue. Oh, tes, oh tes daging. Oh, tes daging apa? Ini dijarke milih tekan mriko. Milih mriko terus. Sing mriko aman sih. Tapi milih saka mriki, milih mriko. Ya, muga-muga mangke. Muga-muga mangke dhewe bareng ngaji bar terang terang. Lho niku yo anu to. Lho itu cepat banget kebat to, Pak. Langsung kebat kuwi. Banter menok. Kita yang dhuwur wonten sing tutupe buka napa pripun ya? Wonten sing tutupe galah palu buka napa pripun ya?
yang ini ya, Pak. Yang Lah kan dulu di klaster niku dilepok toh. boten. Mboten. Ngen sela-selane niku baru dilepok. Mate nggih dur gala kalume kaya sing anu dipapoki labur mboten. Apa ini? Lah nggih. Tapi bisa kalau ini. Itu dia, Pak. Di syuting ben ngerti nek bocor. Tuh. Terhambat eh pengajiannya karena banjir, kebanjiran, bocor. Tuh. Wih, dari atas. Nah, rada mendingan. Mili ya. Tapi ini diadangi ngangge pel rada mendingan. Nah. Mun kita beri kemauan tak pun pele. Mungkin cepet terang. Nah, ini pun aman. 3 malam ini aman loh. Terus. Kita berikan ke semuanya kerja. Mungkin jangan sekali dulu. Semuanya sekali. Tapi Lagi. Kita laksanakan seperti organ dan bocor. Sampai nutup aurat orang. Pas posisi mungkin rokok nopo sujud biasanya yang pakai baju istilahnya jangkis nopo sing pas baju itu loh biasanya nopo nah itu tadi siang pas sholat duhur jadi sama duhur itu di depan pulau pas posisi rokok itu buka ini
Nggih, ilak ngoten lho. Bahkan ketok berarti auratnya kelihatan, itu otomatis sholatnya tidak sah. Baik sholatnya tidak sah ya jamaahnya otomatis ya tidak sah. Terus pas ngadeg nggih, bedanya apa nutup malih, tapi pas posisi rukuk kali sujud tempat tahiyat, nah ini buka. Pasti dengan kelihatannya aurat itu terbuka, itu ya ah, tidak sah sholatnya karena tidak memenuhi syarat yang nutup aurat tadi. Nomor ini kedalimon, ini kedalimon. Dibuka mau gitu. Netral. Oh kita ya. Yang namanya syarat rukun itu berarti harus dipenuhi kalau misalkan tidak ada uzur. Syarat rukun yang tepat itu wajib dipenuhi apabila kita tidak punya uzur. Katakan berwudu itu juga bersuci itu juga wajib. Akan tetapi kalau misalkan kondisi kita tidak memungkinkan, sedang sakit yang tidak boleh kena air ataupun tidak bisa melakukan tayamum karena mungkin agak jauh posisinya dari apa namanya dinding ataupun yang untuk tayamum itu saat sakit itu ada makhluk, ada rukhsah istilahnya, tetap melaksanakan sholat dan afdolnya nanti pas sudah sehat biasanya harus dikodok. Katakan kita sakit 3 hari ataupun 4 hari dengan kondisi yang tidak memungkinkan dan tidak diperbolehkan oleh dokter untuk memegang air ataupun untuk melakukan bertayamum, mencari bagian tubuh ataupun yang untuk bertayamum susah, itu tiap masuk waktu sholat langsung mengerjakan sholat malam. Jadi tanpa wudhu, tanpa tayamum. Mana kita ini? Gitu, main rendeng mana sih? Hotel ketiga main rendeng gitu. Ngomong lagi lah. Oke. Saat kondisi sedang sakit di rumah sakit, mungkin biasanya sakit karena di nopo selang tipis gitu loh, kateter ada yang pakai itu, terus ada bagian tubuh yang terluka yang tidak boleh kena air dan sebagainya, dengan kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan bersuci wudhu maupun bertayamum, itu tiap masuk waktu sholat langsung kita mengerjakan sholat sambil berbaring ataupun kondisi situasi yang kita bisa melakukan sholat. Tapi nanti pas saat sudah sembuh dari sakit itu wajib mengkodok. Misalkan 3 hari berarti ya subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Katakan 4 hari ya berarti 4 hari. Nah, ketika ulama ada rukhsah seperti itu.
karena tidak memungkinkan kita saat sedang sakit di rumah sakit menggunakan kateter, selang tipis, terus mungkin menggunakan pampers, kan itu kita ada najis di badan. Ya, tapi untuk kewajiban sholat tidak boleh ditinggal, kita tetap tiap masuk waktu sholat mengerjakan sholat dengan kondisi yang seperti itu. Akan tetapi nanti kalau sudah selesai, sudah sembuh dari sakit, wajib mengkodok. Nah, kembali lagi tadi yang syarat rukun yang untuk menutup aurat. Nah, itu kembali lagi beberapa kali kita matur sebelum sholat niku kita wajib mengkondisikan persiapan badan maupun tempat. Tempat artinya suci dari najis-najis yang bisa membatalkan wudhu maupun sholat. Yakin tempatnya bersih dan tubuh kita juga bersih, serta pakaian kita juga menutup aurat. Makanya dengan kejadian yang kula matur tadi, bahwa tadi siang ada yang seperti itu, nggih pripun nek badhe ngelekke lu dakwane masuk pintar, tapi nek mboten dileke nggih kondisi sholatnya memang dengan terbukanya aurat itu sebenarnya tidak sah. Tapi nggih pripun malih, kecuali mungkin nek sama-sama sudah kenal dileke konco dhewe ngaten malah mboten napa-napa, tapi nek orang lain niku nggih syukur diterima dengan baik, tapi mboten kan malah jadi perkara mangke. Tapi yang jelas untuk syarat rukun ini kita terapkan pada diri kita sendiri dulu, berusaha semaksimal mungkin kita melaksanakan sholat sesuai dengan syariat dan syarat rukunnya. Betul. Mungkin ada yang ditanyakan, ya Pak? Apa? Oh, kena bledek kita mau Pak. Wonten nyalane segede. Nah, kena bledek mau berarti. Kesamber mau kita Pak. Sing kamar beriku, jajal, bintik, nyala betul. Oh berarti ini kesamber nih. Bener gak karuan mau be? Sakit Pak Cegirat ini. Berapa? Kalau sengaja meninggalkan sholat tetap tidak khusyuk. Sengaja, misalkan alasannya misalkan narik itu menjelang maghrib, agak jauh kan, maghrib kan cuma singkat. Ya itu kita lihat kalau kita belok ke masjid, ya kalau terima, ini kelewatan, ya seperti itu. Karena kondisi pekerjaan, insya Allah dimampu dikodok. Kecuali kita kalau lagi layeh-layeh, cek maghrib kok, cek sedelok meneh. Nah, bar malah kesibukan yang tidak berfaedah kan tadi. Ini panjenengan tadi kan karena mencari nafkah bekerja, insya Allah nggak apa-apa dikodok. Tapi kalau di rumah terus upload sinetronnya, misalkan nonton sinetron, terus ya lagi seru, maghrib padahal, waktunya kan pendek. Lagi saya dulu lagi, ono mertuane lagi sinetron biasanya nonton. Nah, sinetron bar, seru bar, terus ada Nisa. Nah, itu yang naudzubillah min dzalik ini. Ampun sakit, ampun. Tapi kalau kondisi mungkin karena bekerja mencari nafkah dengan kita sebagai mungkin ojek online
ngantar penumpang, dengan penumpang itu yang tadi dengan mendidaknya bahwa kalau mampir sholat dulu mungkin kalau tidak berkenan dan sebagainya, insya Allah nggak apa-apa, bisa. Mungkin nariknya pas mepet maghrib ya, apa bermaghrib ditarik bisa, terus kadung diterima angel. Pulau meh baik pas waktu itu mungkin kondisinya seperti itu, tapi alhamdulillah begitu sampai masih ada 10 menit pulau boleh masih tim cedak maghrib itu ya, alhamdulillah masih terkejar, sisa 2 menit bisa sakit. Tapi memang kalau kondisi seperti itu insya Allah nggak apa-apa Pak, di pondok aja. Saking ibu-ibu menawi wonten ingkang badhe ditangletke salat sing sampun dilampahi niku kinten-kinten pun leres napa dereng ngoten Pak. Mun mulai terang. Oke, ingkang kalau ini kula nggih matur bahwa salah satu yang membatalkan sholat niku adalah berbicara selain yang ada di dalam bacaan sholat, itu juga batal. Selain makan dan minum, kalau ini ingkang kula matur berbicara, katakan seperti kebiasaan, katakan bersin, wahid, maupun batuk, niku kok bersin hajim alhamdulillah. Ini kan sajane saya memang dianjurkan kalau bersin baca hamdalah, tapi kalau posisi kita sedang sholat itu batal jadinya, dimut-imut batal. Terus kalau misalkan bersin saat kita sedang sholat, sudah bersin saja. Kalau misalkan mau baca alhamdulillah ya di dalam hati, jangan sampai terucap keluar. Seperti batuk sing sampai ngekel, ya Allah. Nah, itu juga batal sampai keluar. Itu batal. Kalau ada gerakan Pak, gerakan sama ada nyamuk, ada yang merambat ke kuping sama mata itu. Nah, di sini juga nanti bahwa yang membatalkan sholat itu bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau cuma geplak nyamuk kan enggak apa-apa. Tapi kalau nyamuk katakan telu nempel jiru lu ya kendala itu. Napa kukur-kukur sing menggerakkan anggota badan yang utama. Nah, ini kan utama berarti, tapi nek menggerakkan ngeten ketok enggak apa-apa. Ada ditatai ngeten loh. Nah, mungkin kukur-kukur gatel, tapi nek kukurnya ngeten sampai 3 kali ini batal. Napa malih nek sing biasanya canom saniki mboten ngangge pecis terus noto jambul. Nah, ngeten niku sampai sambil sholat kok noto jambul gerak-gerak tangan sampai 3 kali itu batal. Macam-macam juga kadang ada namanya. Lagi. Karena ada dewasa kadang rambutnya begitu dulu. Kula beberapa kali nggih, terutama mungkin cah sekolah napa isih kuliah kan to, rambutnya kan rada gondrong. Napa tidak pakai peci. Nah, niku kan bersujud ngoten ditata malih. Kaya wong maca ngoten lho. Padahal gerakan sampai 3 kali niku batal. Lah ngoten bareng niku badhe dilekke ketok ya. Piye ya? Mboten kenal. Kados kula matur misalkan dilekke ya nek nrimane apik, tapi nek tidak diterima dengan baik kan malah jadi perkara mangke. Nggih. Mun radi terang nih. Nggih. Niku wis mandek ya. Mun mandek. Dhuwur mandek ini ora ada ya. Nggih. Mumpung terang, monggo nek badhe tanglet malih wonten ing tanglet nggih.
Nek dilanjut mangke sedelok malah deres malih. Terang. Bener. Anu Pak, ada kan imam baca Al-Fatihah, Hmm. terus baca surat. Itu makmum ikut baca surat yang dibaca imam apa mendengarkan? Oh, yang wajib dibaca saat menjadi makmum itu hanya Al-Fatihah. Sedangkan surat-surat itu hukumnya sunnah. Lebih wajib kalau kita mendengarkan bacaan surat-suratnya imam malah. Jadi milih mana, wajib ataupun sunnah, monggo. Nah, berarti wajib. Kalau posisinya jamaah loh, maksudnya kita makmum. Nih, niku lebih afdol mendengarkan bacaan surat-suratnya imam daripada kita membaca surat sendiri. Setelah membaca Fatihah, dianjurkan makmum mendengarkan yang dibaca surat-surat yang dibaca imam, tidak membaca surat lagi. Tapi kalau Fatihah wajib loh. Nggih, kalau tidak baca Fatihah kan napa? Tidak sah sholatnya. Seperti sing kalau wingi kula matur, kalau menjadi masbuk itu juga bisa mungkin misalkan sholat sudah ruku, kita takbiratul ihram baca walaupun bismillahirrahmanirrahim langsung ikut ruku. Itu sudah terhitung kita membaca Fatihah, sisanya digenepi kali imam. Tapi ini hanya kita takbiratul ihram tidak membaca Fatihah langsung ruku, itu sebagian ulama ngendikake itu belum dapat satu rakaat. Walaupun kita tasih menangi rukuknya imam, karena kita tidak membaca Fatihah. Makanya misalkan nanti selesai sholat imam salam, kita harus genepi kekurangan tadi. Tapi kalau misalkan imam ruku, kita masih sempat membaca bismillahirrahmanirrahim tok, itu kan salah satu ayat dari Fatihah, itu tetap kita sudah terhitung satu rakaat. Berarti nanti tidak usah menambal kekurangan, sudah terhitung satu rakaat. Sami kados wau kita nopo memakai pakaian yang sopan, itu termasuk adab kita sholat, termasuk juga masbuk, makmum masbuk sing kalau wingi kula mun matur jenengan mun mirsani dereng YouTube. Dereng. Nah, tapi kan saged mirsani ten YouTube nek jenengan saged napa mirsani bahwa apapun posisi imam saat kita menjadi masbuk itu wajib diikuti, entah itu sedang sujud, sedang rukuk maupun sedang tahiyat. Jadi tidak usah, oh ini lagi tahiyat pertama, berarti engko tak nunggu wae nek imam masih ngadeg sekalian ben rakaat ketiga katakan nek misalkan sholat yang 3 atau 4 rakaat. Tidak langsung mengikuti kok menunggu. Itu nggih. Kados wau kita sholat hanya memakai katok 2/3 kali kaos oblong. Nah, kita dinilai hamba yang tidak beradab. Dan sebagian ulama juga ngendikake, apakah masih ada jaminan kalau kita nunggu imam berdiri dari tahiyatnya kita masih bisa mengikuti, tidak diambil nyawa kita dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ditakutkan ngonten. Makanya apapun saat kita menjadi masbuk, kondisi imam sedang melakukan apa, kita ikuti langsung. Takbir, niat sholat mengikuti imam, langsung kita ikuti imam posisinya sedang apa. Jangan menunggu sampai imam berdiri. Kebanyakan kan jenengan mungkin ten masjid mesti mirsani ngoten. Hampir 85% mungkin apa 90% nek ten masjid ada masbuk, mesti nek imam lagi tahiyat pertama tidak langsung ikut tapi nunggu. Mbuh kuwi nonton-nonton jambul apa-apa kan mesti nunggu, tidak mau langsung ikut posisi imam sedang tahiyat. Yang sangat dianjurkan itu sebagai masbuk ya itu tadi, sebagai adab kita menghadap Gusti Allah, apapun posisi imam saat sholat langsung kita ikuti. Ngoten. Dan mriki bareng nggih sami kita ya. Nek misalkan wonten sing masuk mesti niku nunggu imam sih wong percuma ora entuk sak rakaat kok. Memang iya, tapi kan itu tadi sing kula matur bahwa salah satu tata krama atau adab kita dalam
sholat ataupun ngadep Gusti Allah seperti itu. Jangan menunggu imam berdiri ataupun ngenepi ben entuk sak rakaat. Itu sangat tidak dianjurkan. Nggih. Ngaten, ada lagi? Kalau Pak kadang makmum itu bacanya keras daripada imam. Kadang kan ada gitu, jadi kadang ada Pak. Nah, suaranya itu malah terdengar sebelahnya. Lagi, niku juga sebenarnya ah, banyak ulama atau jumhur ulama menghukumi niku sebenarnya makruh. Kayak wong ngerokok sih. Tapi nggih pripun nggih, nek emang wis kebiasaan, kadang nggih emang tenati asem nih, malah mengganggu konsentrasi ngoten niku kadang. Tapi nggih pripun malah emang karakternya orang seperti itu. Ah, yang jelas nek sampai bacaan dalam sholat itu didengar orang lain itu makruh hukumnya. Nggih, makruh itu kan sesuatu yang dibenci nggih. Syukur-syukur kalau memang bisa meninggalkan, nah itu bagus kalau makruh. Kalau memang sudah napa kebiasaannya orang tersebut kados ngoten nggih. Pripun? Badhe dileke malah mangke dadi perkara. Makane pripun? Makruh. Makruh. Seperti pokoknya ngobrol, katakan sedang sholat dalam masjid, kok ada yang ngobrol, itu juga ada yang menghukumi makruh, ada yang ngendikake haram juga, tapi yang ngendikake haram itu tidak kuat sih, yang lebih kuatnya hukumnya makruh. Makanya walaupun baca Quran nggih ngoten. Kalau ada orang sholat kok kita baca Quran sampai mengganggu orang yang sedang sholat, itu juga hukumnya makruh. Padahal baca Quran kan. Makanya ini ada yang sholat, kita dalam masjid bareng-bareng, kalau kita sedang tadarusan piyambangan, suara agak dipelankan kalau ada orang sholat. Niku nopo, kalau baca Quran sampai mengganggu orang yang sedang sholat aja hukumnya makruh, apalagi sing niku wau baca sebelah. Tuh kok mikirnya nek wong ngoten niku pripun nggih? Kalau nggih boten bagus niku. Pripun? Azan Pak, pas waktu ada azan terus bagian sana ngobrol, nggak apa-apa. Aku dalam masjid akan bilal azan, arah maghrib atau isya, yang lain datang di sini ngobrol. Nah, niku sebenarnya kan sudah tahu hukumnya. Kalau ada adzan kan wajib jawab itu. Kok malah malah ngobrol niku pripun? Berarti milih sing makruh meninggalkan sing wajib. Napa wonten? Wonten Bu. Ibu-ibu barang nggih. Terutama Nggih nek menawi wonten ingkang muadzin adzan napa malih wonten mlebeti masjid menawi saged, misalkan mboten niroke pun ndak apa-apa tapi diam nggih. Langkung-langkung saged jawabi tawin napa menirukan jawaban adzan niku lebih dianjurkan. Sunah kan makanya. Nah, wonten ingkang tiba malih Pak Gudang nom. Napa wau sing marake bocor niku sing do tiba tencane napa rontok mana ya? Mas teh ini kan ibrat Pak, jawaban bocor ini tak boleh di aturan, man saya ngomong. napa meletak ya, Pak? Mungkin kemungkinan saya meletak, tapi kan menghadapi penatos terus akan meletak menghadapi. Oh, lagi. Ya, satu sing meletak. Wong banter men kok milih niku mboten bocor. Iku nek sedina ya Pak. Mboten ngantos dinten wong paling sak jam udane kados wau keban niku. Ember telu mboten ngatasi. Kaget tenan. Nggih, ngaten. Nggih, mun terang. Wonten ingkang dipun tanglet malih? Mun.
Pripun? Oh, oke. Mangke sambil menyiapkan bahan kangge minggu ngajeng nggih. Nggih. Dalu menika alhamdulillah sampun rampung, mugi-mugi napa ingkang dibahas kita bahas saged mangpaati dumateng kula panjenengan sami. Amin. Ya rabbal alamin. Cekap semanten nyuwun pangapunten saking sedaya kekurangan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.